Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Minggu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu kita pada saat ini tertulis pada kitab 1 Timotius pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-12 hingga pada ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-12 hingga pada ayat yang ke-17. Marilah kita membaca secara responsoria. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang adalah masa-masa yang kita hidupi dan yang tidak dapat lepas dari dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki masa lalunya tersendiri. Setiap orang menjalani masa kini dengan caranya sendiri, dan setiap orang akan tidak mengetahui masa yang akan datang yang akan dia hadapi. Kalau dikatakan masa lalu atau yesterday, ini merupakan kehidupan yang telah berlalu dan tidak melibatkan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Terlebih lagi ketika dikaitkan dengan kepentingan atau paradigma dalam kehidupan seseorang, ada banyak orang yang mementingkan hanya pada masa lalu dan mengabaikan akan masa kini dan akan masa yang akan datang. Anggong nga didok amanginang najolo, itu adalah orang yang mementingkan, yang mendewakan akan kehidupan pada masa lalu. Wingot do tiki SMP au manang SMA isijuk ka tau ditiki parunguluakku itoridok na tutuaido. Najolo bapa nahinan, najolo opuku nahinan, najolo parnguluan ni bapa najoloi. Takas do masekoras
takas do macegudang pangajarion hape hamun waeng akan noposo songonoma parnomuna. Kenapa dikatakan masa lalu itu kerap dikaitkan dengan berbagai kepentingan dan mengabaikan tentang kehidupan masa kini dan masa depan? Karena bagi orang terdahulu, kehidupan masa lalu adalah gambaran kehidupan masa kini dan gambaran kehidupan masa yang akan datang. Makanya bagi anak-anak remaja yang hidup pada masa kini atau istilahnya hidup di zaman now, tentu akan sangat risih dengan istilah najulu. Wala ni dok aka natorasna najolo among musongonodda najolo inong musongonon akan oposo say madok doi. Kan bapak itu zaman dahulu, kalau zaman sekarang beda lah pak. Lebih enak zaman sekarang. Zaman dahulu lah. Tohodoi kan akan aposo. Iya, alu si hamu mai bagasar. Dan selanjutnya pada masa kini setiap orang juga hidup di mana pada masa kini setelah masa lalu itu berlalu, ternyata kehidupan itu juga bergeser. Kalau kehidupan masa lalu banyak dipentingkan dengan nasihat, dengan kebajikan, dengan pengajaran, tetapi kalau dikaitkan dengan masa kini, maka banyak dikaitkan dengan kepentingan. Halat najolo uduk do tuak aturan. Anggona mangihut dang tabo turope, aladang tabulus parngoluani. Tetapi kalau dikaitkan Bapak Ibu Saudara kasih, kehidupan masa kini, maka banyak kepentingan, banyak orang yang terlalu menekankan akan kepentingan masa kini. Ahama contohna, udahlah, sonari mak, badapat majon, om majon dapot, dakporla nipikirhon tuari marsugut. Bagaimana kehidupan saat ini menjadi ajas kepentingan, bagaimana kehidupan masa kini dan menikmati masa kini, itulah yang menjadi kebutuhan. HP sasitongna molotabereng di hari marsogot adang dopeno record. Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, ada hal-hal yang tidak dapat kita tebak, ada hal-hal yang tidak dapat kita terka di dalam kehidupan kita. Karena itulah orang yang hidup di zaman postmodern atau masa kini adalah orang yang cenderung hanya memikirkan tentang kehidupan dia, tentang isi apa yang dia makan dan apa yang hanya dia jalani ketika dia berada di zaman masa kini. Dan selanjutnya kalau kita melihat kehidupan masa yang akan datang adalah orang yang mementingkan masa depan, mengabaikan masa lalu dan mengabaikan masa kini. Halat na mangulu marhite-hite panidangion tuari na mangihut adalah dapat digolongkan kepada orang yang hidup dalam ambisi. Iboto iba nama tahun depan adong krisis 2025 ima marhite-hite panidangion dia kaganup panggom-gomi por TV marhite-hite perang dunia ketiga itortubu do ambisi ibagas rohanai. Mabiar ibana dang dapotan gabi di papungu-pungu ma sudi akan narikot. Dang ditergebe nak kasahalak, dang ditergebe akadongan na ambisi itu berlebihan sehingga dia mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang ada pada masa kini dan yang ada pada masa lalu. Akapoda dang bediterge, aka pardonganan dang bediterge, aka nahumaliyang, aka namar keluarga, dohot akalana asing dia abaikan hanya untuk sebuah ambisi di mana kehidupannya pada masa yang akan datang dapat berjalan dengan sangat baik.
Tiga ini menjadi ajas kehidupan manusia. Kita telah hidup pada masa lalu yang penuh dengan pengajaran. Kita saat ini berdiri pada masa kini, dan saat yang akan datang kita berada pada kehidupan yang masa datang. Inilah yang dapat kita lihat melalui pribadi daripada si Paulus. Firman Tuhan kita berkata bahwa Paulus adalah seorang yang hidup dalam tiga masa, di mana dia menghidupi kehidupan masa lalu, dia menghidupi kehidupan masa saat ini, dan dia juga telah menghidupi kehidupan pada masa yang akan datang. Takas doa manginang songo dia hadiri si Pauluson di masa lalu yang sangat tidak menggambarkan bagaimana kehidupan seorang yang layaknya dikatakan orang Kristiani. Takas do di pat orang marhite-hite bibel tahi songo dia na di pamasa si Paulus maradopon akka na porsea, maradopon akka halak Kristen, nang maradopon akka ganup halak na mangikut Tuhan Yesus. Iba nama halak nama cejerbut, pangalaho nama cay nasusuman, jala hadirion nama nasotakas ibana, nakir nagabe si huton uhud si parbarita nauli diakka hatani Tuhan Jehovah Dewata. Paulus yang sebelumnya adalah Saulus adalah seorang yang belum menerima Kristus. Dia adalah orang yang penuh dengan kejahatan. Dia menganiaya orang-orang Kristen, dan dia sendiri tidak percaya kepada Kristus yang saat ini dan yang akan datang. Dia beritakan kepada setiap orang melalui gambar kehidupannya. Aleahado namasa ketika si Paulus mengalami pertobatan, ketika namanya berubah dari yang nama Saulus menjadi Paulus, dan ketika dia menerima kuasa kasih Kristus yang mengubah seluruh kehidupannya, maka dia pun menjadi yang taat kepada Yesus Kristus. Paulus seorang orang jahat, pada akhirnya dia melakukan kebaikan. Paulus yang dahulunya adalah seorang penganiaya orang Kristiani, pada akhirnya dia menjadi pembela daripada Kristus Yesus. Paulus yang pada dahulu kala tidak mau mengenal siapa itu Yesus Kristus, pada akhirnya dia menjadi orang yang setia di dalam memberitakan akan firman Tuhan. Inilah yang dapat kita lihat melalui kisah kehidupan daripada Paulus, terlebih yang menjadi perenungan bagi kehidupan kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika si Paulus menerima pertobatan dan kasih karunia yang diberikan kepada dia, maka dia mengalami perubahan, tidak hanya nama, tidak hanya fisik, tetapi dia juga mengalami perubahan akan iman kepada Tuhan Yesus. Saya jodoh hudok amanginang gudang dope jemaat HKBP-on di tiki bulan 12 saya muncul di permukaan sialan yakka perayaan Natal Yanakon, Natal remaja, Natal amaina, Natal huria, dohot akka Natal bungan. Alai dukun hawis manon perayaan Natal, dia akan kembali menyelam seperti kapal selam, bertahan dari bulan 1 hingga pada
bulan 11. Tohodoi dangadong di huria tate, di huria nasing do akasi sokoni. Tetapi ketika kita melihat apa yang dialami oleh Paulus, pembaharuan hidupnya tidak mengalami goncangan atau gejolak untuk kembali melakukan kehidupan masa lalu. Tetapi pembaharuan hidupnya terus konsisten dan berjalan sebagaimana apa yang dia kehendaki, sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, sebagaimana apa yang dia jalani di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Kalau manusia itu bertobat hari ini, ada kemungkinan Bapak Ibu besok dia akan mengalami kekumatan di dalam iman maupun kehidupannya. Kalau manusia berkata, aku bertobat pada saat ini, aku meninggalkan kehidupan masa lalu, aku bertemu dengan arah kehidupan yang lebih baik, ada kemungkinan pada hari-hari akan datang, ketika godaan itu datang, maka dia akan kembali kepada masa lalu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Paulus mengakui, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, dan melalui kasih karunia Tuhan dia telah memperbaharui kehidupan maupun tindakan daripada pribadi Paulus itu sendiri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan firman ini, terlebih pada perayaan Natal yang telah kita lalui pada tahun 2024 ini menjadi firman yang sangat meneguhkan kehidupan kita pada hari-hari yang akan datang. Au saya pamanat do manginang ditiki nama liturgi, baik itu anak sekolah minggu, baik itu remaja, baik itu kategorial ama dan ina, tarlumobi mai ditiki liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa, panggilan pertobatan dan menerima kemuliaan daripada Kristus. Saya upamana do di liturgi gudang digobarhon songo dia do hadadabu ni jolma marhite-hite akka dosai, adalah yang menggambarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa melalui peran manang aktor dengan meminum minuman keras, adalah yang menggambarkan dengan mewakilkan peran sebagai tokoh-tokoh orang jahat, tokoh-tokoh kejahatan, dan tokoh-tokoh yang tidak menggambarkan bagaimana kehendak Tuhan. Ada juga yang menggambarkan dirinya sebagai iblis yang membujuk orang lain untuk meninggalkan Tuhan dan menghidupi apa yang dikatakan oleh iblis. Dan ada pula yang menggambarkan bagaimana hati manusia itu kalah pada akhirnya hanya karena seruan daripada hati iblis. Nama menarik nahubereng ima di ujung niaka pajowon marhite-hite liturgi Natali Tuhan Yesus do hape holanido na boy paluahon jolmai jala patupahon hay baru dang boy disi na patupahon hay baruon marhite-hite padita dang boy disi tabereng na patupahon pay baruon marhite-hite parhalado dang boy disi patupahon haluaon holan ala ni dirina alay figur ni Tuhan Yesus do na dipakai diganup na mariturgi na gabi paluahon jolmai. Apa yang mau kita lihat melalui kisah daripada Natal pada masa-masa merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus
adalah satu hal, yakni kita melihat bahwa kehidupan kita haruslah berpusat kepada Kristus Yesus. Murado manginang mangulu di bagasan Kristus Yesusi. Dang maoli, dang adong istilah ikon marles johita, iko manuhur buku johita, nagodang, iko godang hawis biayata, laho, mangguruhon taringut na mangulu di bagasan Kristus Yesusi. Karena hidup dalam Kristus adalah hidup yang sesuai dengan perkataannya. Apa itu perkataannya? Adalah firman. Karena hidup di dalam Kristus adalah hidup yang sesuai dengan kuasanya. Apa itu kuasanya? Adalah bagaimana berkat kasih karunia yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup di dalam Kristus? Apa itu? Yakni dengan mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi musuh. Ima mangulu di bagasan Kristus. Karena Paulus juga saudara-saudari telah mengenal Yesus. Dia pada masa lalu, dia pada masa kini, dan dia pada masa depan juga telah mengenal bagaimana perkataan, bagaimana kuasa, dan bagaimana hubungan yang dia dapat hidupi sebagaimana yang akan Tuhan kehendaki. Karena itu kalau kita melihat melalui firman Tuhan ini, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, haruslah hendaknya mengucap syukur. Seperti tema pada minggu kita pada saat ini, mengucap syukur atas kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Apa yang dapat kita kasih syukur kepada Tuhan Allah? Apa yang dapat kita sampaikan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Allah adalah dengan cara menghidupi dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Olan tadok pemoliate manginang sehat hita sian bona tahun sahat tunanaing tatsalpuhon tahun 2024 tahun. Kola taingok peibana diaka pasu-pasu na dipasahat di tonga-tonga ni parngoluat tai ngagabe sonang tuhatta Jehovah debata. Hanya karena kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan Allah atas berkat kehidupan kita, telah dapat juga menyenangkan hati daripada Allah itu sendiri. Unang songon akamargatab bana di utanamian saydok ma dangalan ni Tuhan Yesus au buhay tol hasahat tu 2024 tahun. Dangalan ni Tuhan Yesus buhay au marhay pason, buhay au sikop akayanakon, buhay tabba pasu-pasuku, tabba akartaku, dohot akala na asing. Tetapi kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan kita, semua itu hanya karena Tuhan Yesus. Terlebih lagi Bapak Ibu kita melihat melalui firman Tuhan ini, kita diarahkan untuk menjadi manusia baru yang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia baru yang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bukan berarti mengganti tubuh yang lama dan mengenakan tubuh yang baru. Tetapi manusia baru yang hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah manusia yang selalu mau untuk memperbaharui kehidupan, memperbaharui hati, dan memperbaharui iman yang terus konsisten di dalam memikul salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian saya sampaikan dalam mengenakan manusia baru? Karena setiap orang tak ada yang kuat di dalam mempertahankan iman, godaan maupun tantangan. Hanya dengan manusia baru, hanya dengan memperbaharui diri, memperbaharui iman, memperbaharui hati,
taat kepada Dia, maka kita dapat mengenal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui manusia baru itu, pada akhirnya kita menjadi berguna bagi orang lain, seperti moto Huriata HKBP, gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Pasu-pasu ho tu dongamu, pasu-pasu ho tu nanisogohon roham, pasu-pasu ho tu akka ale-alem, pasu-pasu ho tu akka dongas sahutam, pasu-pasu ho nang tu akka dongamu nasa sahaporsyaon, pasu-pasu ho tu sadok portibion, diaka nasa porsea, dohot akka na porsea, maradopon tuhata jahuba debata. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, atas kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, perjalanan kami tiba pada saat ini, di mana kami telah melalui kehidupan masa lalu, dan pada saat ini kami menghidupi kehidupan masa kini, dan yang akan datang kami akan menghidupi kehidupan masa yang akan datang. Semuanya itu Tuhan tidak terlepas daripada Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang selalu memperbaharui hati dan pikiran kami, menjadikan kami manusia baru yang boleh senantiasa bersyukur atas kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk mengenal lebih dalam, lebih erat, lebih dekat dengan kuasa dan perkataan serta firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana Paulus yang mengenal Engkau menjadi jalan keselamatan, demikian pula Tuhan kami mengenal-Mu sebagai penyelamat dalam kehidupan kami dan sebagai pemberi kehidupan di tengah-tengah perjalanan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga bersyukur untuk penyertaan kehidupan. Pada saat ini kami boleh bersekutu berkumpul pada minggu terakhir di tahun 2024. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu juga turut serta menyertai kehidupan maupun langkah kami, di mana kami akan memasuki satu tahun yang baru, tahun yang penuh dengan kasih karunia dan berkat kelimpahan. Engkau juga Tuhan yang menghantarkan kami serta memberkati kami, terlebih ya Tuhan menjauhkan kami daripada setiap persoalan kehidupan, sakit, penyakit, maupun terlebih dari setiap ancaman yang dapat saja Tuhan hadir dan melingkupi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berserah kepadamu dan mendoakan setiap anggota jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini, yang tidak dapat bersama-sama dengan kami untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan semangat yang baru, Engkau meneguhkan iman dan kepercayaan mereka, Engkau memberikan mereka kesungguhan, sehingga pada waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami di dalam bersekutu memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang tengah berada di dalam proses pemulihan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau yang menjawab setiap permohonan dan permintaan mereka, dan menjawab setiap kesembuhan yang mereka panjatkan, sehingga setiap anggota jemaat-Mu yang tengah berada dalam proses pemulihan dapat bersukacita berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Engkau juga Tuhan yang memberkati gereja-Mu ini, memberkati setiap pelayanan, memberkati setiap persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Jadikan ya Tuhan gereja-Mu menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang berada di lingkungan gereja-Mu ini, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.